Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai ke pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan untuk KM-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya untuk hari ini? Sehat? Absen dulu meskipun kata kalian hadir semua. Yang pertama, Ade Uwais hadir. Dinda Siswanto hadir. Aidil hadir. Fitri Rahma hadir. Gayasa hadir. Herawati. Pertemuan sebelumnya Bapak membahas mengenai yang namanya kemarin teh apa? Polusi udara atau pencemaran udara. Nah, pencemaran udara, masih ada yang ingat tidak? Apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? Apa? Udara yang kotor atau udara yang tercemar. Yang kotornya oleh apa, Reina? Ya, asap kendaraan tersebut mengandung karbon dioksida, ya. Jadi sekarang materi yang kalian akan pelajari yaitu mengenai pencemaran air. Bagaimana kita dapat mengurangi pencemaran air? Siapa yang tahu? 1, 2, tidak membuang limbah ke sungai, mengurangi kegiatan pertambangan. Nah, dari seluruh pertanyaan tersebut, ya, kalian harus bisa menjaga sungai yang ada di sekitar kita. Karena sungai tersebut otomatis memiliki manfaat untuk kehidupan kita. Disitulah ada yang namanya suatu timbal balik antara lingkungan dengan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran untuk kali ini yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan pencemaran air terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dengan tepat. Ya. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran kali ini, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memecahkan masalah, ya, pencemaran air yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya. Terus yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu merencanakan pembuatan sebuah produk, ya, pembuatan produk tentang pencemaran air dengan baik dan benar. Yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan desain produk pencemaran air untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran air dengan tepat. Sebelum kita mulai, Bapak akan membagi dulu kalian kelompok sebanyak 3 kelompok, ya. Yang pertama, Ade Wahid, ya, Riki, Nuraisa, Herawati, Aidil. Silakan untuk membentuk kelompoknya. Silakan kalian amati video berikut ini. Lihat. Tambang pasir yang kami datangi sudah menerapkan prosedur yang benar. Mereka membagi kawasan tambang menjadi 3 area. Area eksploitasi dan pencucian pasir, area pengendapan lumpur, dan area reklamasi. Sesuai dengan aturan baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perusahaan tambang berizin harus memiliki banyak kolam pengendapan untuk memastikan hasil akhir dari air yang mengalir ke permukiman warga tidak tercemar limbah tambang. Sejak tahun 2008, sengkarut tambang pasir di kaki Gunung Galunggung memang belum menemukan solusinya. Perlu melibatkan pihak-pihak yang berwenang agar masalah bisa segera terselesaikan.
Nah, pada video tersebut terdapat air yang keruh yang sudah tercemar. Apakah air tersebut bisa dijernihkan kembali? Bisa. Jelas. Air yang sudah tercemar atau air yang sudah keruh bisa dijernihkan kembali. Dengan cara apa? Menggunakan alat penyaring atau filter air. Produk filter seperti apa yang dapat kelompok kalian buat mengenai air yang sudah tercemar tersebut dengan menggunakan alat dan bahan sederhana? Bapak akan membagikan KPD mengenai filter air. Silakan kalian baca-baca terlebih dahulu. Di situ ada langkah-langkah dan juga tujuan pembelajarannya. Cara penanggulangannya atau Tentang pencemaran. Oh, jadi seperti yang polusi kemarin, namun ini tentang air. Ya. Iya, Bang. So. Belum. Sok download dulu. Kelompok ini siapa yang mau menggambarnya? Sok tulis dulu itunya apa? Nama-nama kelompoknya. Silakan tulis. Terus materi-materinya. Yang lain lihat videonya. Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegah. Kalau sudah semuanya, silakan. Siapa yang pertama yang mau mempresentasikan hasilnya ke depan? Hasil diskusi ke depan. Kelompok 1, silakan. Semuanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang produk yang akan kami jelaskan yaitu filter air. Cara kerjanya, oke, saya akan menggambar desain yang akan dibuat. Selanjutnya ada kasar, kalau bukan kasar ya boleh pakai tisu. Lalu ada selanjutnya ada kerikil. Nah, kerikil ini dimasukkan, pastikan harus bersih. Lalu yang ketiga itu ada kasar lagi. Banyak ini. Oke, ini kurang lebih seperti itu cara pengerjaan dan desain yang akan kami buat untuk produk desain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk sekarang siapa yang mau menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Silakan yang ke depan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam pertemuan hari ini kita dapat sedikit untuk mengingatkan kepada diri kita betapa pentingnya menjaga lingkungan. Karena jika semua mata air tercemar, dari mana kita bisa hidup? Pepohonan, hewan, juga manusia, semua makhluk hidup membutuhkan air bersih. Ya, terima kasih Reina. Beri tepuk tangan. Silakan kalian isi dulu lembar refleksi dan silakan isi. Awal sampai akhir, Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperlihatkan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat melaksanakan pembuatan produk mengenai pencemaran air dengan tepat. Terus yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan hasil produk masing-masing kelompoknya mengenai pencemaran air. Di sini Bapak menyediakan yang namanya termometer air, ya.
Nanti kalian uji pas waktu presentasi. Sebelum kalian presentasi, di sini Bapak akan mereview dulu ya proses pembuatan produknya. Ini kelompok 1. Ini bahan-bahannya ya. Alat dan juga bahannya. Kelompok 1. Kelompok 1 ini menggunakan apa saja? Bahannya. Ini apa ini? Oh, kasa. Terus yang ini? Kain. Ini ada spon. Gitu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Ya. Ini tangan siapa ini? Dinda. Tangan Dinda lagi ngapain Dinda? Menempelkan miniatur. Miniatur apa ini? Sampah. Kita review kelompok 3. Kelompok 3 fotonya hanya 1, cuman kelompok 3 mengirimkan video. Kita lihat ya videonya. Oh, ini lagi proses pengerjaan. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, untuk sekarang kalian semuanya harus bisa mempresentasikannya ke depan ya. Silakan yang mau presentasi duluan. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pencemaran air karena sampah dan cara penanggulangannya. Di sini yang beranggotakan saya Nusilah Fauzia, saya Rayhana Nugrah, Saya Gaisa Sapika. saya Dinda Siswanto, dan saya Nah, sekarang pengertian pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. jenis-jenis pencemaran air, pencemaran mikroorganisme yang disebabkan oleh bakteri dan virus, pencemaran organik yang disebabkan bahan kimia, limbah rumah tangga, sampah plastik. Nah, apa sih dampak dari pencemaran air tersebut? 1. Kerusakan ekosistem yang ada di perairan, seperti di laut dan sungai, seperti itu. Sumber air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya berkurang. Dan terjadinya bencana banjir, gangguan kesehatan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya sudah digambarkan oleh tim kami bahwasannya di mayoritas masyarakat kita itu, di lingkungan kita itu banyak sekali orang-orang yang tidak memperhatikan serius tentang cara mereka mengelola sampah. Di antara salah satunya di sini bisa kita lihat betapa kotornya sampah, betapa penuhnya sampah-sampah yang ada di sungai di lingkungan kita. Nah, oke, selanjutnya sebelum kita lanjutkan para kesimpulan, di sini kita akan mencoba untuk mengecek termometer air kita menggunakan ini kita cek sebelum kita melakukan filtrasi air ya guys ya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasannya ternyata suhunya mencapai 3 ya. Ini adalah pengecekan pH sebelum kita filtrasi airnya gitu loh. Mencapai 5. Itu sebelum Itu sebelum kita lakukan filtrasi.
Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan filtrasi selama pemakaian. Mohon kita. Nah, oke, bisa kita lihat. This is the before Ya, and it's after. ya. Suhu yang tadi ya setelah ukur sekarang bisa kita lihat bahwa suhunya menjadi 2,5. 2,5. Mantap. Silakan. Oke, selanjutnya untuk pH-nya mari kita ukur lagi. Jika tadi pH-nya 5, maka sekarang pH-nya berapa? Ternyata untuk di pH kita ada penurunan yang tadinya Naik mungkin ya. oh iya naik, mohon maaf. Tadinya 5 sekarang 7. 7. Ya, bagus. Cukup Ya. ekstrim ya guys ya. Nah mungkin itu saja untuk pengecekan pH, juga suhu dan juga proses filtrasi pada miniatur yang sudah kita buat. Nah sekarang yang tadi itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pencemaran air dapat terjadi karena berbagai faktor mulai dari aktivitas alamnya seperti longsor, tsunami, banjir dan lain sebagainya yang hingga perbuatan manusia seperti yang sudah tadi kita contohkan yaitu membuang sampah sembarangan ke sungai, penyembaran sungai dan limbah pabrik juga hal-hal buruk yang sering dilakukan oleh manusia yang sangat berdampak buruk bagi pencemaran air. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sampai sini ada pertanyaan. Silakan. Ada yang ingin menanyakan? Saya mau bertanya tentang pencemaran mikroorganisme. Udah itu saja. Nah, apa itu mikroorganisme? Di sini sudah diterapkan bahwa mikroorganisme itu diantaranya ada bakteri dan virus. Seperti mana yang sudah saya jelaskan tadi, Arehan ini, bahwa di sini juga terdapat sampah yang bisa didaur ulang atau sampah organik yang bisa dijadikan pupuk. Nah, kenapa saya mengaitkan kepada sampah organik? Karena sampah organik itu paling cepat itu 1 hari pasti sudah memulai pastinya proses pembusukan. Ya. Nah, dalam proses pembusukan itu kita sangat-sangat tahu bahwa dalam proses pembusukan bakteri sangat berperan penting. Nah, seperti itu. Makanya di sini kita melibatkan bahwa pencemaran mikroorganisme yaitu ada bakteri dan juga virus. Nah, di sana juga sudah diterapkan bahwa ada saja manusia-manusia yang tidak menyayangi lingkungan dan kurang kreativitas membuang sampah organik, padahal itu sangat membantu dalam ekosistem untuk penumbuhan tumbuhan gitu. Jika kita bisa memanfaatkannya menjadi sebuah pupuk gitu ya. Sekian, cukup. Dah, itu jawabannya ya, Raiki. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Kelompok 3. Dampak pencemaran air itu selain manusia ada? Sudah saya sebutkan tadi bahwa dampak pencemaran itu ada dari manusia, ada dari alam. Alamnya seperti yang sudah saya contohkan tadi seperti longsor, banjir, tsunami bahkan. Itu sangat merusak pencemaran air. Jadi selain dari manusia itu dari alam itu sendiri, katanya yang luar. Contohnya seperti longsor, terus apa lagi Raina barusan? Banjir ya, bencana banjir bandang itu menurut kelompok 2 itu sebagai pencemaran air. Gitu. Nah tadi mohon maaf. Ya, mungkin mangga. lupa kita belum menayangkan video dokumentasi saat pembuatan.
Silakan. Nah, mungkin hanya itu video sekilas tentang dokumentasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan hari ini. Jika tidak ada pertanyaan kembali, hidup kesepian tanpa kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Berarti alhamdulillah ya, kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 3 sudah selesai untuk mempresentasikannya, mengevaluasi mengenai presentasi barusan. Untuk kelompok 1 juga sama, kelompok 1 bagus dalam presentasinya, cuman mungkin alatnya ya, alat filtrasinya kebetulan itu mungkin bisa juga terlalu padat ya, jadi tidak begitu lancar air yang keluar. Nah, terus untuk kelompok 3 juga sama, alat filtrasinya mungkin harus 2 kali penyaringan ya, 2 kali penyaringan, sehingga alat filtrasi tersebut dalam 1 kali penyaringan tidak langsung si airnya jernih. Bahkan pengukuran pH-nya pun ya, ukuran pH-nya pun masih kurang. Ukuran pH yang normal itu adalah 7. Ukuran pH normal itu adalah 7. Kalau misalnya air lebih dari ukuran pH-nya lebih dari 7, itu berarti lebih bagus. Kelompok 2 yang tampil ketiga ya, hasil produknya itu mereka itu membandingkan 2 ya, 2 permasalahan. 1 mungkin akibat dari pencemaran air akibat dari limbah domestik dan juga limbah industri, sehingga dari permasalahan tersebut maka dijadikan yang namanya produk filtrasi air, dan juga hasilnya cukup atau sangat 1 kali penyaringan itu sangat bagus dan juga jernih. Di sini Bapak juga membawa yang namanya filtrasi air. Ini khusus filtrasi air buatan Bapak sendiri. Ya. Ini filtrasi air buatan Bapak sendiri. Yang pertama, filtrasi air. Di sini Bapak menggunakan ya, yang kecil ya. Bahannya yang pertama ada batu kerikil. Batu kerikil yang ada di halaman rumah. Ya. Ini bahannya. Terus yang kedua, ada yang namanya dakron putih atau kapas putih untuk penyerapan bakteri. Gitu. Ya, yang putih. Terus yang ketiga, bahannya Bapak menggunakan pasir. Pasirnya apa? Pasir halaman rumah. Cuman pasir ini dicuci dulu. Gitu. Terus sesudah pasir, di sini mungkin tadi ada yang memakai serabut kelapa, sama serabut kelapa juga. Nah, di sini Bapak menggunakan bahan yang namanya injuk. Ya, injuk. Yaitu untuk apa? Untuk sapu. Bahan untuk sapu. Nah, ini untuk injuk. Terus selanjutnya selain injuk, Bapak lapisi lagi. Yaitu memakai kapas. Kapas, biasanya kapas ini digunakan untuk kalian bermake up ya, kapas yang lembaran, ada lapisan kapas sama seperti kelompok 2 ya. Terus sesudah kapas ditambah lagi ada yang namanya kerikil lagi, batu kerikil, sama kayak yang di bawah. Ditambah lagi batu kerikil. Ya, kerikil ngambil dari halaman. Terus dilapis lagi menggunakan ini
busa putih. Terus di atasnya Bapak memakai ya kerikil lagi. Kenapa sih Pak banyak kerikilnya? Di sini ada kerikil, di sini kerikil. Nah itu untuk melancarkan air yang disaring. Jadi ada rongga-rongga sedikit. Nah ini Bapak menggunakan kerikil. Kerikil yang berwarna untuk akuarium. Ya, yang berwarna untuk akuarium. Terus ada lagi dakron lagi. Gitu ya. Menggunakan dakron, kapas lagi. Ya, terus kerikil. Nah ini alat buatan Bapak sendiri. Sama ya? Yang tadi punya Rena. Nah, filtrasi air ini yang punya Bapak juga mungkin belum sempurna. Ya, belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena ada bahan yang kurang. Yaitu tidak menggunakan yang namanya biopom. Jadi penyaringannya agak kurang gitu. Yaudah, mungkin itu ya. Terima kasih. Nah, sekarang selanjutnya ya kan, siapa yang mau untuk menyimpulkan pertemuan kali ini? Kan, Ray. Memfiltrasikan air dari mulai air yang sangat keruh menjadi air yang lumayan jernih. Nah, untuk filtrasi tersebut juga di sini hari ini kita tahu bagaimana bagaimana juga caranya kita membuat alat filtrasi, juga cara penggunaannya dan bagaimana hasilnya. Mungkin itu aja. Dah. Silakan, beri tepuk tangan untuk Raina. Jadi untuk pertemuan kali ini ya, kalian sudah tahu nih cara menanggulangi permasalahan air yang di tempat kita itu selalu kotor. Ya. Yang selalu kotor akibat dari pencucian pasir, Gunung Galunggung. Ya, maka di situ kita sudah bisa nih cara menanggulanginya untuk memecahkan masalah tersebut. Itu dengan cara membuat yang namanya filtrasi air. Nah, nanti mah mungkin sama kalian kalau misalnya alat filtrasi airnya berfungsi barusan dengan baik dan bagus, bisa kalian terapkan ya. Mungkin contohnya orang tua kalian memiliki kolam ikan ya, yang mungkin air tersebut ngambilnya dari sungai yang sudah tercemar. Nah, bisa di kolam ikan tersebut membuat yang namanya filtrasi air gitu. Buat filtrasi air. Filtrasi airnya menggunakan apa? Yaitu bahan-bahan seperti itu. Ada kerikil, ada dakron, ada biofoam gitu ya, atau pakai injuk, bikin di kolam ikan, tembok ya, sama bahan-bahannya seperti itu. Maka insya Allah kolam ikan kalian atau punya orang tua kalian bakalan jernih. Udah semuanya? Sudah? Ya sudah, kalau udah semuanya dari awal sampai akhir ya Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik di dalam menerangkannya, mempresentasikannya ya, dan juga sekali lagi Bapak mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Kita tutup pertemuan akhir ini ya, pertemuan keempat ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Walau mafiq ilaik mentorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.